Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam damai, dan selamat pagi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan pada hari ini. Selamat kita bertemu pada hari ini di dalam audio renungan santapan firman Tuhan. Semoga damai dan kasih Tuhan sentiasa menguasai kehidupan saudara-saudari pada hari ini. Saudara dan saudari, kita telah pun masuk dalam tahun baru ini, tahun 2022. Maka dengan ini saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat tahun baru kepada saudara-saudari yang terkasih Tuhan. Semoga Tuhan terus menyertai, membimbing, dan berkarya, serta memberkati kehidupan kita pada tahun ini. Hari ini, saudara yang terkasih, adalah 22 Januari tahun 2022, bersamaan hari Sabtu, hari biasa yang kedua. Kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil yang diambil dari Markus bab 3 ayat 20 hingga 21, bertemakan rendahkan hati menerima firman Tuhan. Untuk itu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan ini. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat seseorang yang mau memberi banyak nasihat dan mungkin panduan-panduan yang baik kepada kita, ataupun mungkin seseorang yang mau memberikan pengetahuan baik yang baru yang belum pernah kita dengar. Mungkin ada setengah orang tidak mau mendengarkan, bahkan mempersoalkan orang yang menyampaikannya. Mungkin ada yang mengatakan, apa layaknya orang ini menyatakan kepada saya? Atau ada yang mengatakan itu adalah omong-omong kosong saja. Dan ini menyebabkan susah untuk diterima. Dan akhirnya akan menutup telinga dan menolak apa yang disampaikan. Dan lebih melihat kepada diri sendiri. Kelebihan yang melihat diri sendiri lebih baik daripada orang yang menyampaikan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengar hari ini, di mana Yesus didatangi banyak orang, datang kepadanya, sehingga mereka tidak dapat makan. Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya kepada mereka. Karena ajaran-ajarannya atau perutusannya itu, orang-orang lain menganggap dia sudah tidak waras dan keluarganya ingin mengambil dia. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa ini orang banyak yang datang kepada Yesus, mendengarkan Yesus, tetapi mengatakan pula bahwa Yesus sudah tidak waras. Kenapa saudara-saudara terkasih orang lain ini, sekumpulan orang ini menyatakan Yesus sudah tidak waras? Mungkin ada beberapa perkara yang dapat kita renungkan, saudara-saudara. Yang pertama, saudara terkasih,
Karena mereka tidak dapat menerima firman ataupun pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Mungkin ia pahit untuk didengar atau menggoncangkan, mencabar pikiran dan sikap manusiawi mereka. Dan itu mungkin juga mengisikan kita. Yang kedua, disebabkan penolakan ajaran Yesus. Menolak untuk menerima. Penolakan ini karena kesombongan diri. Lebih melihat diri sendiri daripada melihat Yesus yang ada di hadapannya. Ia merupakan Sang Juru Selamat yang ada di tengah-tengah mereka. Yang ketiga, saudara terkasih, dari sini dapat kita menyadari bahwa bukan semua orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menerima, menghayati, dan melakukan kehendak Allah. Manusia masih terikat atau lebih terikat, lebih mau melakukan kehendak diri sendiri berbanding kehendak Tuhan, kehendak apa firman yang dia dengar. Disinilah saudara terkasih, Tuhan Yesus dapat melihat dan mengenal siapakah muridnya dan siapakah yang datang. Bukan untuk mendengarkan, tetapi menjadi hakim kepada Yesus. Mereka hanya dalam situasi kehadiran tubuh badan, tetapi menutup telinga rohani. Nah, saudara-saudara yang terkasih, posisi kehadiran tubuh badan, tetapi menutup telinga rohani ini bukan hanya bisa terjadi pada zaman Yesus, tetapi juga mungkin boleh terjadi pada masa kita hari ini. Ada orang, setengah-setengah orang, mungkin ramai orang datang dalam peran-peran gereja, dalam apapun kesempatan-kesempatan firman Tuhan disampaikan. Mungkin sebilangan orang hanya kehadiran tubuh badan, tapi telinga rohaninya ditutup atau menutupi telinga rohaninya, sehingga firman itu tidak dapat masuk dalam pikiran, hati, dalam pengertian, sehingga itu dapat mengubah dirinya, membentuk dirinya. Jadi saudara terkasih, andai kata itu ada dalam diri kita, mari kita bertobat. Mari kita memulakan sekali lagi dengan Yesus. Bahwa di mana kita mau kehadiran kita di mana-mana, kita siap untuk membuka telinga rohani, mendengar, menerima, menghayati, dan melakukan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saudara-saudari, oleh itu marilah kita belajar menjadi murid Yesus yang benar-benar. Yang pertama, rendah hati saat menerima firman Tuhan. Kita rendah hati untuk sentiasa membuka telinga rohani kita dalam apapun kesempatan yang ada. Firman Tuhan disampaikan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, kita belajar menjadi murid Yesus agar kita benar-benar dapat menjadi seorang pendengar dan melakukan firman Allah yang kita terima. Yang ketiga, kita belajar menjadi murid Yesus yang benar-benar mau diubah, dibentuk oleh firman Allah. Karena firman Allah itu adalah kebenaran, firman Allah itu adalah hidup, yang memberi hidup, dan firman itu adalah Allah sendiri yang hadir saat kita menerima, menghayati, dia hadir dalam hidup kita. Biarlah firman itu sudah terkasih menjadi suatu gaya hidup kita, pegangan hidup kita. Oleh itu sudah terkasih, semoga Injil hari ini kita diberkati, dikuatkan, disegarkan sekali lagi. Amin.